Bab 181. Membantai Akademi Budo. Di langit berbintang, Sanderye menyimpan pedang sambil berujar, "Senior, aku mau pergi." Sanda menarik kembali pikiran dan bertanya, "Ke Sekte Pedang?" Sanderye mengangguk, "Ya." Sanda tersenyum, "Oke." Sanderye membungkuk, "Terima kasih, Senior, atas bimbinganmu. Aku pamit." Sanda tersenyum, "Ya." Sanderye terbang dengan pedang. Sanda menatapi sinar pedang. Sesudah diam lama, dia tersenyum, "Kalian pasti senang kalau melihat bocah ini." Ketika berbicara, dia melihat ke ujung langit, alam semesta Guanxuan punya penerus. Sesudah kembali ke Sekte Pedang, Sanderye mencari Goskar Chen. Di aula, Goskar Chen menatap Sanderye, "Butuh pedang terbang." Sanderye mengangguk, "8 lagi." Goskar Chen mengangguk, "Ikut aku." Sesudah berbicara, dia terbang dengan pedang. Sanderye segera mengikuti. Makam pedang. Goskar Chen mengajak Sanderye ke makam pedang, di sebuah batu besar yang ada kotak pedang. Kotak pedang itu hitam dan gak bernama. Goskar Chen membuka telapak tangan, kotak pedang terbang di depannya, lalu dia mengarahkannya. Weng! Mendadak, 12 pedang terbang menembus awan dan melayang. Goskar Chen menunjuk lagi, 12 pedang terbang itu terbang balik. Dalam sekejap mata, 12 pedang itu jatuh di depan Sanderye. 12 pedang itu lebarnya 2 jari dan panjang 3 kaki tanpa pegangan. Goskar Chen menatap Sanderye, "Ini kotak pedang kakak seperguruan Murong, bernama Pembantai Kesesatan. Ini berisi 12 pedang terbang tingkat dewa. Kakak seperguruan Murong tewas dalam pertempuran 30 tahun yang lalu di medan perang dunia maya nyata. Kotak pedang Pembantai Kesesatan ini berada di sini selama 30 tahun. Mulai sekarang, mereka milikmu." Sanderye berujar, "Oke." Dia mengulurkan tangan dan memegang kotak pedang. Bang! Kotak pedang bergetar, jiwa pedang yang mengerikan mendadak meledak, tangan Sanderye langsung terpental. Sanderye tertegun dan menatap Goskar Chen, kakak seperguruan pertama. Goskar Chen berujar, "Orang memilih pedang, pedang juga memilih orang, taklukkan mereka." Oh! Sanderye tersenyum. Dia maju selangkah, lalu menjentik ke kotak pedang. Bang! Kotak pedang itu bergetar, suara pedang bergema. 12 pedang itu menebas ke arah Sanderye. Melihat 12 pedang itu datang, Sanderye menusuk kayak hujan. Bang bang bang! Dalam sekejap, 12 pedang terbang itu menebas. Sanderye melambaikan lengan baju, 12 pedang energi menebas 12 pedang terbang itu. Bang! 12 pedang terbang itu langsung ditindas oleh pedang energi dia, karena pedang energi dia mengandung jiwa pedang dan momentum pedang. 12 pedang terbang itu masih melawan. Sanderye melihat 12 pedang terbang yang tertahan dan tersenyum, "Kalau kalian benaran gak mau, maka aku gak akan paksa." Dia melambaikan lengan baju, 12 pedang energi menghilang, lalu dia pergi. Melihat Sanderye pergi, 12 pedang terbang terperanjat. "Apa-apaan? Kenapa kamu pergi?" Kotak pedang bergetar, 12 pedang terbang segera terbang ke depan Sanderye. Mereka bergetar, seolah mau mengungkapkan sesuatu. Sanderye tersenyum, "Apa kalian bersedia mengikutiku?" 12 pedang terbang itu segera bergetar. Sanderye tertawa dan menegang kotak pedang Pembantai Kesesatan dengan tangan kanan. Dalam sekejap, kotak pedang Pembantai Kesesatan berubah jadi sinar hitam dan masuk ke alisnya. Bang! Sebuah kotak pedang muncul di lautan kesadaran Sanderye. Kotak pedang Pembantai Kesesatan dan 12 pedang Pembantai Kesesatan bergabung dengan kesadarannya. Sekarang, hanya dengan berpikir, dia bisa mengaktifkan 12 pedang terbang itu.
Sander Ye mendongak dan berpikir. Weng. 12 suara pedang terdengar lalu 12 pedang terbang langsung menuju ke awan. Sander Ye melihat 12 pedang terbang, dan dengan pikiran, 12 pedang terbang itu merobek melintasi langit, bersilangan, seluruh langit terkoyak hampir 100 retakan, sangat mengerikan. Sander Ye kaget. Pedang terbang tingkat dewa. Kekuatan ini memang mengerikan, nggak bisa dibandingkan dengan pedang energi. Sander Ye melihat 12 pedang terbang, memang lebih baik masuk sekte. Kalau bertarung sendirian, nggak akan ada apa-apa. Terorganisir, berikan uang dan peralatan. Goskar Chen berujar, masih 1 bulan lagi. Goskar Chen berujar, kalau butuh sesuatu, katakan saja. Kalau punya, akan kuberikan. Sander Ye mengangguk, oke. Goskar Chen langsung pergi. Sander Ye menutup mata. 1 bulan. Sungguh lama. Brandon Chow muncul di depan Sander Ye. Dia menatap Sander Ye, ada masalah, berhubungan denganmu. Sander Ye terperanjat, ada apa? Brandon Chow berujar, masih ingat Keanu Lin? Keanu Lin. Sander Ye mengernyit, kayaknya familiar, tapi dia nggak ingat. Brandon Chow menatap Sander Ye, sekte awan atas Keanu Lin. Sesudah mendengarnya, Sander Ye tertegun, dia. Ketika berada di dunia Suan, dia bersama Rizal Ye membunuh sekte Getar Langit, adik Birman Liu, ada 1 orang yang tertinggal, yaitu Keanu Lin. Dia melupakan orang ini. Brandon Chow mengangguk, kondisinya sangat buruk sekarang. Sander Ye mengernyit, apa maksudmu? Brandon Chow berujar, sekte awan atas mau memihak orang pilihan takdir, tapi Keanu Lin menentang. Dia bilang dia dan kamu bersaudara, dia akan memihakmu bahkan kalau harus mati. Lalu, dia dicabut status murid oleh sekte awan atas dan diusir. Dia juga adalah murid Akademi Guansuan, jadi dia sering jadi sasaran para murid sekte dan keluarga bangsawan dari kubu orang pilihan takdir, hidupnya sengsara. Sander Ye diam. Bajingan ini, taktikmu kejam. Brandon Chow menatap Sander Ye, kamu harus urus, kalau enggak, reputasimu akan buruk. Sander Ye menggeleng, tersenyum, lalu berujar, di mana dia? Brandon Chow berujar, di Akademi Budo. Sander Ye mengangguk, aku akan pergi ke sana. Brandon Chow berujar, aku ikut. Sander Ye mengangguk, oke. Sesudah berbicara, keduanya terbang dengan pedang. Akademi Budo. Keanu Lin datang ke kelas kayak biasa, tapi begitu sampai di pintu Akademi Budo, dia dihentikan. Keanu Lin melirik mereka, lalu menatap pemimpin yang berbaju putih, Chandra Li, oh kamu mau berulah. Chandra Li tersenyum, Keanu Lin, sejujurnya, aku kagum. Setidaknya, kamu benaran jantan. Tapi, maaf, apa Sander Ye sepadan untuk kamu lindungi? Keanu Lin diam. Chandra Li berujar lagi, Keanu Lin, kamu adalah murid sekte kayak kami. Seharusnya nggak boleh jadi musuh. Keanu Lin masih menatap Chandra Li. Chandra Li tersenyum, sangat sulit bagi kita di level bawah untuk mengubah nasib, sekarang ada peluang besar. Selama mengikuti kakak seperguruan Targolu, nasib bisa diubah. Bukan hanya nasib sendiri, bahkan nasib keluarga kita pun akan berubah. Keanu Lin berujar, bagaimana kalau Kak Sander aku menang? Chandra Li terkekeh, apa itu mungkin? Keanu Lin berujar, ketika Targolu dan Kak Sander bertempur di negara es, bukankah Kak Sander menang? Senyuman Chandra Li menghilang, itu karena kakak seperguruan Targolu gak berusaha sepenuhnya. Lagi pula, apa bedanya menang atau kalah sesaat? Keanu Lin bertanya, Kak Sander bisa mengalahkan dia hari itu. Kenapa Kak Sander gak bisa mengalahkan dia lagi dalam 1 bulan?
Chandra Lee menatap Keanu Lin, Kak Lu adalah orang pilihan takdir. Keanu Lin bertanya lagi, kalau dia adalah orang pilihan takdir, kenapa kalah dari Kak Sander? Chandra Lee kesal, kamu mau bertarung, kan? Keanu Lin tersenyum, aku menjelaskan padamu, kamu kalah berdebat, jadi kamu bilang saja aku mau bertarung. Apa enggak konyol? Sembari berbicara, dia menggeleng dan tersenyum, aku enggak berani bilang Kak Sander pasti menang, tapi kalian merasa dia pasti kalah. Alasannya karena Targolu adalah orang pilihan takdir. Aku akui, identitas orang pilihan takdir mengagumkan, tapi terus apa? Master pedang dunia nggak terkalahkan, bukan berarti orang pilihan takdir juga nggak terkalahkan. Chandra Lee menatap Keanu Lin dengan dingin, kamu beneran keras kepala. Dulu dan sekarang, siapa yang bisa mencapai prestasi besar, siapa yang nggak punya keluarga pendukung yang hebat. Targolu adalah orang pilihan takdir, nggak hanya sekte galaksi, sekte masa depan, dan paviliun Xianbao yang mendukungnya, tapi juga banyak keluarga dan sekte bangsawan. Bagaimana dengan Sander Ye, sekte pedang, tanah suci Lingsu, lubang langit Suyue, klan Tianlong? Ini bukan apa-apa bagi paviliun Xianbao dan sekte galaksi. Keanu Lin tersenyum, kalau Kak Sander menang, lalu bagaimana? Chandra Lee mencibir, apa mungkin? Keanu Lin berujar, bagaimana kalau Kak Sander menang? Chandra Lee melambaikan lengan baju, nggak mungkin. Orang pilihan takdir nggak terkalahkan. Keanu Lin menatap Chandra Lee, dia pernah kalah dari Kak Sander. Chandra Lee berujar, jadi apa? Apa artinya menang atau kalah sesaat? Dalam teknik Budo, nggak dilihat kemajuan sesaat, tapi masa depan. Keanu Lin menatap Chandra Lee, lalu mendesah, ketika anjing bertemu anjing, mereka mengendus atau menjilat. Aku nggak benci anjing, tapi aku benci orang yang menjilat kayak anjing. Lancang. Chandra Lee menatap Keanu Lin, aku terlalu menghargaimu. Dengan visi dan IQ kamu, tak heran sekte awan atas mengeluarkanmu. Orang picik kayak kamu nggak akan bisa sukses. Keanu Lin berujar, aku nggak akan pernah jadi penjilat biarpun mati kelaparan. Aku nggak pernah bilang Kak Sander pasti akan menang, biarpun dia kalah, aku dukung. Chandra Lee mencibir, sekarang kamu diusir dari sekte oleh sekte awan atas, apa yang dia berikan padamu? Keanu Lin tersenyum, kamu menjilat orang pilihan takdir seperti ini, apa yang dia berikan? Aku nggak mengerti, kenapa? Nggak jadi manusia, kenapa harus menjilat? Chandra Lee menatap Keanu Lin, hancurkan mulutkan. Beberapa siswa Akademi Budo hendak beraksi, tapi terdengar suara dari samping, siapapun yang berani menyentuhnya, akan kubantai Akademi Budo hari ini. Bersambung. Bab 182. Saudara. Bantai Akademi Budo. Chandra Lee beserta yang lain langsung geram. Ketika melihat orang yang datang, mereka terperanjat. Alhasil, amarah mereka pun ditelan. Karena yang datang adalah Sander Ye. Sander Ye dan Brandon Chow menghampiri Chandra Lee DKK. Ketika melihat Sander Ye, Chandra Lee ngeri. Kultivator pedang ini nggak mampu dia lawan. Sander Ye melirik Chandra Lee, mau lukai dia. Biarpun takut, aura Chandra Lee nggak lemah. Sander Ye, ini Akademi Budo. Sander Ye menatap Chandra Lee, aku tahu, boleh dicoba aku berani bunuh kamu atau enggak. Chandra Lee menatap Sander Ye sembari mengepalkan tangan. Bertaruh atau enggak? Tentu saja enggak. Dia nggak bodoh. Biarpun mendukung Targolu, dia nggak bodoh hingga mempertaruhkan nyawa. Nggak masalah bersorak, kalau mempertaruhkan nyawa. Nggak bisa. Chandra Lee mencibir, Sander Ye, kegilaan membawa bencana.
Kuharap kamu bisa sombong sesudah 1 bulan. Dia pun pergi. Sander Ye berujar, tunggu. Chandra mencibir pada Sander Ye, oh, mau bunuh aku. Kalau kamu bunuh orang tanpa alasan di akademi, kamu harus bayar dengan nyawamu. Sander Ye mengangguk, aku mengerti, aku nggak akan bunuh kamu, tapi, aku akan pukul kamu. Dia mendadak melambaikan lengan baju. Plok. Sebuah pedang menghantam Chandra Li tepat di sisi kanan wajahnya. Chandra Li langsung terpental lebih dari 10 kaki jauhnya oleh pedang, lalu akhirnya terjatuh. Semua orang terperanjat. Keanu Lin melirik Sander Ye, sialan, orang ini tetap sangat tangguh. Sander Ye. Chandra Li berdiri. Dia memelototi Sander Ye, beraninya kamu memukul tanpa alasan di akademi. Sander Ye menoleh untuk melirik Brandon Chow, Kak Brandon, apa hukumannya kalau memukul seseorang di akademi? Brandon Chow berujar, kompensasi uang. Sander Ye bertanya lagi, berapa kompensasinya? Brandon Chow berujar, itu tergantung situasinya, tapi umumnya nggak melebihi 300.000 kristal emas. Sander Ye membuka telapak tangan, sebuah cincin penyimpanan terbang ke depan Chandra Li, ada 300.001 kristal emas. Sander Ye menatap Chandra Li, aku berbaik hati, ku tambahkan 1 cincin lagi. Sander Ye. Wajah Chandra Li berubah garang, Sander Ye melambaikan lengan baju lagi. Plok. Sebuah pedang menamparkan wajah Chandra Li lagi, kekuatan dahsyat itu langsung membuat Chandra Li terbang lebih dari 10 kaki, lalu menghantam dinding batu di kejauhan. Bang! Dinding batu langsung runtuh. Lancang. Mendadak terdengar teriakan marah di dalam Akademi Budo, lalu sekelompok siswa Akademi Budo keluar. Langsung ada ratusan orang di sana. Siswa Akademi Budo memelototi Sander Ye. Salah satu siswa Akademi Budo menatap Sander Ye, Sander Ye, jangan keterlaluan. Sander Ye melambaikan lengan baju. Plok. Siswa yang berbicara langsung terbang. Semua orang marah dan mau beraksi. Sander Ye menatap semua siswa Akademi Budo dan berujar, siapapun yang bergerak akan mati. Sesudah mendengarnya, ekspresi seluruh siswa Akademi Budo berubah. Hanya ada 2 orang di Akademi Budo yang mampu bersaing dengan Sander Ye, Ketua Akademi Budo Grey dan orang pilihan takdir. Salah satu siswa perempuan maju dan menatap Sander Ye, Tuan Muda Sander, kamu punya dendam dengan kakak seperguruan Targolu, cari saja dia. Kenapa harus menindas murid Akademi Budo? Sander Ye melirik sang gadis dan tersenyum, bukan aku yang mau menindas kalian, tapi kalian yang mau menindas temanku. Sang gadis mengernyit. Sander Ye berujar lagi, pertarunganku dengan Targolu memang urusan kami, tapi Chandra Li sengaja mengganggu adikku demi menjilat kakak seperguruan Targo kalian. Semuanya, apa perilaku ini pantas? Sesudah mendengarnya, semua siswa Akademi Budo di lapangan menatap Chandra Li yang tergeletak, beberapa siswa pun merasa jijik. Targolu adalah anggota Akademi Budo, jadi tentu saja mereka harus mendukung Targolu. Tapi bukan berarti mereka harus mendukung tanpa dasar. Banyak siswa yang masih punya prinsip. Jadi, sesudah tahu apa yang dilakukan Chandra Li, mereka merasa jijik. Wajah Chandra Li sangat muram. Dia bangun dan memelototi Sander Ye. Sander Ye, kamu menyerang di Akademi Budo. Orang yang memukul siswa Akademi Budo nggak menganggap serius Akademi Budo. Kamu tadi bilang mau membantai Akademi Budo, semua orang dengar. Dia mau melibatkan seluruh Akademi Budo. Dia tahu betul bahwa dengan kekuatan sendiri, dia tidak mampu bersaing dengan Sander Ye. Hanya dengan melibatkan seluruh Akademi Budo maka baru mampu. Sesudah mendengar ucapan Chandra Li, wajah beberapa siswa Akademi Budo muram.
Bantai Akademi Budo. Dia beneran gak menghargai Akademi Budo. Sander Ye melirik seluruh siswa Akademi Budo dan berujar sembari tersenyum, hari ini, aku akan memukul Chandra Lee. Kalau Akademi Budo gak terima, bisa duel denganku kapan saja. Kapan saja bisa bertarung sampai mati. Dia melirik Chandra Lee dan berujar, mulai sekarang, di akademi, aku akan memukul begitu melihatmu. Sesudah berbicara, dia melirik Keanu Lin, ayo pergi. Keanu Lin melirik Chandra Lee di kejauhan, lalu berujar, anjing penjilat, kamu akhirnya dipukuli jadi anjing bodoh. Sesudah berbicara, dia pergi. Wajah Chandra Lee muram, dia menoleh pada siswa Akademi Budo, biarkan mereka pergi. Dia memukuli orang Akademi Budo. Kalau kita membiarkan mereka pergi, bagaimana Akademi Budo bergaul di akademi? Salah satu pria menatap Chandra Lee, bukankah kamu yang mencari masalah dulu? Chandra Lee berujar dengan marah, kami semua dari Akademi Budo, kamu membela Sander Ye, apa maksudmu? Pria itu menggeleng, jangan biarkan perilaku pribadimu melibatkan seluruh Akademi Budo. Kamu mengajak orang untuk menargetkan Keanu Lin, itu sudah nggak logis. Sekarang, kamu mencoba untuk pamer dan dipukuli, dan kamu mau melibatkan seluruh Akademi Budo, kamu benaran menjijikkan. Orang lain juga berujar, Chandra Lee, kami juga mendukung kakak seperguruan Targolu. Toh, dia dari Akademi Budo, tapi bukan berarti orang lain gak boleh mendukung Sander Ye. Perilakumu gak hanya merusak nama kakak seperguruan Targolu tapi juga mencoreng nama Akademi Budo. Sekarang, kamu mau menyeret Akademi Budo karena keegosianmu. Kamu sangat jahat. Semua orang menatap Chandra Lee dengan jijik. Awalnya, mereka semua mengira Sander Ye sengaja datang untuk berulah. Sesudah mereka tahu ceritanya, mereka marah pada Chandra Lee. Tercela, memalukan. Mereka juga nggak suka Sander Ye, tapi mereka lebih membenci Chandra Lee, orang ini bodoh sekali. Para siswa Akademi Budo menatap Chandra Lee dengan dingin, lalu pergi. Menyaksikan adegan itu, wajah Chandra Lee pucat, dia tahu sudah gawat. Orang-orang yang mengikuti Chandra Lee ragu-ragu, salah satu berujar, Chandra Lee, kami malu berteman denganmu. Mulai sekarang, kami gak ada hubungannya denganmu. Sesudah berbicara, mereka segera ikut pergi. Chandra Lee. Di sisi lain, di alun-alun, Sander Ye menatap Keanu Lin di depannya. Keanu Lin menyeringai, Kak Sander. Sesudah Sander Ye bertanding dengan orang pilihan takdir waktu itu, Sekte Awan Atas dengan tegas memilih orang pilihan takdir, dan dia serba salah. Tapi dia tetap memilih Sander Ye. Apa daya, karakter sudah dibentuk. Semua orang tahu kalau dia, Sander Ye dan Rizal Ye adalah saudara sehidup semati. Kalau dia mendukung Targolu sekarang, bukankah karakternya hancur? Tentu saja, alasan yang lebih penting adalah dia dan ayahnya optimis terhadap Sander Ye. Alamak, saat Targolu gak bisa menang, dia memanggil Tao Langit. Aksi ini benaran tercela. Jadi, sesudah berdiskusi dengan ayahnya, dia memilih untuk terus mendukung Sander Ye, tapi dia jadi dikeluarkan sekte. Tapi, dia dan ayahnya merasa itu sepadan. Sander Ye tersenyum, Kak Keanu, trik apa yang kamu mainkan? Keanu Lin tersenyum getir, nggak ada maksud lain, aku hanya ingin mendukungmu, itu saja. Sander Ye menatap Keanu Lin, lalu tersenyum. Keanu Lin berpikir sejenak lalu berujar, aku nggak berniat buruk. Sander Ye mengangguk, aku tahu. Keanu Lin berujar, Kak Sander, ayahku memintaku mengingatkanmu, banyak keluarga dan sekte yang mendukung Targolu, mereka terikat dalam kepentingan besar. Dia berujar lagi, situasi sudah berkembang seperti itu,
artinya orang pilihan takdir nggak bisa dikalahkan. Dia harus menang. Kalau kalah, dia berhenti bicara. Sander Ye mengangguk, aku mengerti maksudmu. Brandon Chow berujar pada Kak Sander, jangan cemas, Sekte Pedang akan mengawalmu hari itu. Sander Ye tersenyum, lalu menatap Keanu Lin, selama periode ini, kamu harus bersikap rendah hati di akademi, jangan membiarkan mereka membuat masalah denganmu. Keanu Lin mengangguk, paham. Sembari berujar, dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya pada Sander Ye, ayahku memintaku untuk memberikannya padamu. Katanya, keluarga Lin hanya keluarga kecil jadi nggak bisa memberikan dukungan banyak padamu. Tolong jangan ditolak. Sander Ye melihat ada 1 juta kristal peri di cincin penyimpanan. Sander Ye tersenyum lalu berujar, aku tahu niat kalian. Keanu Lin langsung menggeleng, lalu meletakkan cincin penyimpanan itu ke tangan Sander Ye dan berujar, Kak Sander, jangan tolak. Kami tahu kamu nggak punya latar belakang jadi nggak mudah perjalananmu, terutama soal uang. 1 juta kristal peri memang nggak seberapa, tapi bisa membantumu membeli beberapa obat mujarab. Pokoknya jangan merasa terlalu sedikit, terima saja. Sander Ye diam. Keanu Lin berujar lagi, selama periode ini, aku akan bersikap rendah hati dan gak membiarkan mereka menggangguku. 1 bulan lagi, aku akan mendukung Kak Sander. Sesudah berbicara, dia pergi. Sander Ye melirik Keanu Lin. Brandon Chow berujar, orang ini cukup baik. Sander Ye tersenyum lalu menyimpan cincin penyimpanan. Seorang pemuda mendadak muncul di hadapan Sander Ye dan Brandon Chow. Dia berjalan cepat menuju Sander Ye, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya pada Sander Ye. Di dalam cincin penyimpanan, ada 3 juta kristal peri. Sander Ye terperanjat, siapa kamu? Pemuda itu menatap Sander Ye, aku orangnya tetua Fendi Okin. Sander Ye terperanjat. Pemuda itu berujar lagi, selain 3 juta kristal peri, ada juga 30 pil pemulihan tingkat dewa dan 30 pil penyembuhan tingkat dewa. Tetua Qin bilang dia punya status khusus jadi nggak bisa datang untuk bertemu kamu. Dia harap kamu nggak keberatan. Dia bilang akan selalu memperlakukanmu sebagai saudara. Sesudah berbicara, dia pergi. Sander Ye diam. Bersambung.